Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'du. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu bihni wa nafa'na wa bi ulumi fid darain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Syahidallahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qisti. Para warga Nahdiyin yang sama kita dirahmati Allah, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala di Ramadan, di hari yang keempat ini. Kita masih diberikan kekuatan, keafiatan, kesehatan, dan bahkan kekuatan iman, sehingga kita masih dapat melaksanakan ibadah-ibadah dan amaliyah Ramadan. Di kesempatan ini kami akan membacakan salah satu kitab yang dikarang oleh ulama internasional yang berkebangsaan Indonesia, yang mungkin sudah kita tahu sama kemasyhuran beliau, Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi Al-Bantani, dalam kitab Tanqihul Qaul Hasis fi Syarhi Lubabil Hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul awwalu, ini bab yang pertama, fi fadilatil ilmi wal ulama'i, dalam keutamaan ilmu dan ulama. Mealo to delomo podlutu iyo lo ilimi wau ulama. Kalau Allah Ta'ala lo parmaniti Allah Ta'ala, syahidallahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qisti. Dan dia Allah bersaksi tiada Tuhan selain dia, dan malaikat pun bersaksi, dan para ahli-ahli ilmu atau para ulama bersaksi bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu qaiman bil qisti, menegakkan keadilan. Fanzur kaifa bada'a subhanahu wa ta'ala binafsihi. Mari kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memulai ayat ini dengan menyebut dirinya. Wasanna bil malaikati. Kemudian yang kedua disebut adalah malaikat. Wasallasa bi ahlil ilmi, dan yang ketiga menyebut para ahli ilmu atau para ulama. Wa nahika bihadza syarfan wa fadlan. Cukup bagimu dengan hal ini menjadi suatu keutamaan, suatu kemuliaan dan keutamaan. Patuti oleh umapawal uti beti allamahiyo wau opolutu iyo. Para warga Nahdiyin yang sama dirahmati Allah, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tio ea Rasulullah lo tahuda li Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda kepada Ibnu Mas'ud, wa ismuhu Abdullah, dan Ibnu Mas'ud ini adalah namanya Abdullah. Wa kana
sahiba sairi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan dia ini adalah teman dekatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa wisadihi wa na'alaihi wa tahurihi fis safari, bahkan teman satu bantal, dan bahkan beliau yang senantiasa menjaga, merawat sandal dan menyediakan air bagi Rasulullah ketika dalam perjalanan atau dalam musafir. Wakana, dan beliau Ibnu Mas'ud ini khafifal lahmi, keadaan dirinya itu mempunyai kulit yang daging yang tipis, qasiran jiddan, bahkan beliau itu bahasa lahulondalo lembu-lembu pendek, syadidal adamati, dan mempunyai kulit yang hitam. Wa kana min ajwadin nasi sauban, akan tetapi beliau ini adalah manusia yang selalu senantiasa menggunakan baju yang baik. Wa atyabun nasi rihan, dan senantiasa memakai wangi-wangian. Wa kana daqiqas saqaini, dan beliau itu mempunyai lutut yang pendek, yang kecil. Akhadha yajtani siwakan minal araqi faja'alati rihu takfa'uhu, maka satu waktu dia mengambil siwak dari kayu arak itu, dan ketika terkena angin maka terhambat oleh angin itu. Ilo bubula lo dupotabe itu, saking beliau itu kecil sehingga tidak boleh mengambil kayu siwak itu karena terhalang oleh angin itu. Fadhahikal qaumu, maka orang yang melihat itu tertawa. Fadhahikal qaumu minhu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah bersabda, lima tadhakun, kenapa kalian tertawa? Faqalu ya Rasulullah min dikati sakaihi, ya Rasulullah, kami tertawa karena melihat keadaan lututnya ini yang kecil. Faqala, maka Rasulullah bersabda, walladzi nafsi biyadihi, potamai to batanga ubito to delomo o kawasalio, sungguh demi diriku yang berada dalam kekuasaannya, lahuma fil mizani asqalu min uhudin, untuk dua lutut yang kecil itu dalam timbangan lebih berat dari gunung Uhud. Jadi ini menggambarkan betapa Ibnu Mas'ud itu meskipun keadaan fisiknya yang serba terbatas, tapi di hadapan Allah, di hadapan Rasul, beliau itu sangatlah dekat. Bahkan sampai-sampai Rasul mengatakan, sungguh betapa kedua lutut itu di dalam timbangan lebih berat dari gunung Uhud. Ini menggambarkan bahwa beliau itu akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Warga Nahdiyin yang sama dirahmati Allah, iya benar Mas'udin julu suka saatan ay minaz zamani lailan kana aw naharon fi majlisil ilmi wa fi lafzin halakatil alimi la tamassu qalaman wala taktubu harfan khairul laka min itkin aw i'takin alfi rakabatin. Wahai Ibnu Mas'ud, dudukmu
saat hulo amu ngosaati, baik itu di waktu siang maupun waktu malam, dan kau duduk di majelis ilmu, la tamassu qalaman, tidak menyentuh pulpen, tidak menulis, wala taktubu harfan, dan bahkan tidak menulis satu huruf pun, khairul laka min itkin alfi rakabatin, itu lebih baik darimu dari membebaskan 1000 budak. Ai abdan au amatan. Wa nazruka ila wajhil alimi, dan pandanganmu kepada seorang alim, kepada gurumu, binazril mahabbati, dengan pandangan kasih sayang, dengan pandangan cinta, khairul laka min alfi farsin tasaddaqta biha fi sabilillah, itu lebih baik darimu dari engkau bersedekah dengan 1000 kuda di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wassalamuka alal alimi, dan ucapan salammu kepada seorang alim, khairul laka min ibadati alfi sanatin, lebih baik darimu dari ibadah 1000 tahun. Kadza zakarahul hafizu al-Munziri fid Durratil Yatimah. Ini disebutkan oleh Imam Al-Hafiz Al-Munziri dalam kitab Durratul Yatimah. Wa an Umar bin al-Khattabi wa utiya londo oleh Sayyidina Umar. Qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah yaqulu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man masya ila halqatil alimin, siapa yang berjalan menuju perkumpulan-perkumpulan ilmu atau ke tempat para alim ulama, kana lahu bikulli khutwatin mi'atu hasanatin, maka dia akan mendapatkan di setiap langkahnya itu 100 kebaikan. Fa idza jalasa indahu, dan apabila tontahu tio luthulu sama-sama walio, duduk bersama para ulama itu, wastama ama yaqulu, dan mendengarkan apa yang disampaikan, kana lahu bikulli kalimatin hasanatun, maka baginya di setiap kalimat itu akan mendapatkan hasanah atau kebaikan. Kaza zakarahun Nawawi fi Riyadhus Shalihin. Demikian ini disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin. Warga Nahdien yang sama dirahmati Allah, jadi pentingnya ilmu dan pentingnya ulama sangat jelas bagi kita, dan bahkan saya sempat mendengar dari penyampaian guru saya bahwa ilmu itu melewati 2 jalur. Jalur pertama lil auraq, menggunakan kertas. Jadi kalau sekarang kita ketahui pendidikan formal atau yang non formal, dari SD, SMP, dari MTS, dari ibtidaiyah ke sanawiyah, ke aliyah, kemudian perguruan tinggi sampai tingkat yang paling tinggi, itu jalur menggunakan jalur auraq, ditandai dengan adanya ijazah. Jalur yang kedua adalah jalur lil azwaq, menggunakan kekuatan ruhiyah, menggunakan kekuatan batin. Jadi ulama-ulama kita itu melewati 2 jalur itu. Yang pertama jalur lil auraq, menuntut ilmu melalui pondok-pondok pesantren, seterusnya. Dan yang lebih spesifik lagi adalah terbukanya pintu hati, terbukanya pintu kalbu dengan ilmu-ilmu yang Allah berikan kepadanya.
atau menggunakan lil azwaq, menggunakan rasa. Kita tahu maka zabal fuadu bima ro'a, hati tidak akan pernah bohong tentang apa yang dia lihat. Warga Nahdien yang sama dirahmati Allah, wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, faqihun ay alimun bi ilmi syariati, mutawarriun ay mutakallifun bitarkil maharimi, fahuwal mubtadi'u fi dzalika asyaddu ala syaitani min alfi abidin mujtahidin jahilin. Rasulullah bersabda, seorang alim atau faqih, seorang ahli fikih, ahli ilmu syariah yang mutawarriun, yang mempunyai sikap wara', mutakallifun bitarkil maharim, berusaha senantiasa meninggalkan perbuatan-perbuatan yang haram. Asyaddu ala syaitan, dia itu lebih susah, lebih sulit dihadapi oleh setan daripada 1000 hamba yang beribadah tapi jahilun. Ini menunjukkan bahwa ibadah itu harus berbawaan dengan ilmu. Kenapa? Li'anna as-syaitana kullama fataha baban 'alan nasi minal ahwa'i wa zayyana syahawati fi qulubihim bayyanal faqihul arifu makaidahu. Karena ketika setan itu membuka pintu-pintu hawa nafsu, pintu-pintu syahwat di hati-hati para ahli ibadah, bayyanal faqihu al-arifu makaidahu, maka orang faqih inilah, orang yang berilmu inilah yang menjelaskan tentang jeratan-jeratan setan itu. Fayasuddu dzalikal baba, maka setan itu akan menutup kembali pintu-pintu itu, pintu-pintu syahwat, pintu-pintu nafsu. Wa yaj'alhu khaiban khasiran, maka menjadilah setan itu merasa merugi, tidak mampu mencapai tujuannya, yakni mengganggu abid itu. Bi khilafil abidi, berbeda dengan seorang hamba. Fa innahu rubbama yastagilu bil ibadati wa huwa fi habaili syaitani la yadri. Berbeda dengan seorang hamba, dia sibuk dengan ibadah dan dia tidak tahu bahwa dia terjerat dalam jeratan setan. Wala yadri, dan dia tidak tahu. Saya teringat dengan apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitabnya. Di situ disebutkan bahwa rubbama fataha laka babat ta'ati wa ma fataha laka babal qabuli. Bisa jadi dibuka untukmu itu pintu-pintu taat. Kau taat ibadah, kau taat sholatnya, taat puasanya, taat hajinya, dan seterusnya. Wa ma fatahalaka babal qabul, tapi tidak dibuka untukmu itu pintu penerimaan. Ini menandakan bahwa ibadah itu harus dikerjakan dengan ilmu. Karena ibadah yang tidak dikerjakan dengan ilmu, baik itu ilmu syariat, yakni hukum-hukum ibadah, maupun ilmu hakikat, ilmu yang mengatur keadaan kalbu, ilmu yang mengatur keadaan hati ini. Bisa jadi kita sudah melaksanakan ibadah, tapi kalau kita merasa bahwa ibadah kita itu sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, atau merasa ibadah kita itu sudah paling benar, ini oleh Imam Ibnu Athaillah dikatakan rubbama fatahalaka babat taati, bisa saja dibuka untukmu itu pintu-pintu taat dalam beribadah. Wa ma fatahalaka babal qabuli, tapi tidak dibuka
pintu untuk diterimanya amalmu itu. Karena kau merasa amalmu itu sudah paling bagus. Kau merasa amalmu itu sudah paling benar. Oleh sebab itu dijaga itu secara syariat, hukum-hukumnya senantiasa sesuai dengan apa yang telah diajarkan Rasulullah, dan secara hakikat pun kita harus menjaga eksistensi hati kita, jangan sampai timbul dalam ibadah itu rasa sombong, timbul dalam ibadah itu rasa bahwa ibadah kita sudah paling benar. Karena inilah yang menjadi kekhawatiran-kekhawatiran yang jangan sampai ibadah kita yang bentuknya ibadah tapi kalbu kita bermaksiat. Bahkan dalam penjelasan beliau, rubba maksiatin aurasat zillan waftiqaran khairun minat taati aurasat izzan wastikbaron. Barangkali bisa saja maksiat yang menghasilkan rasa hina, maksiat yang menghasilkan rasa iftikoron bahwa kita ini fakir, kita ini miskin, kita ini tidak sanggup, itu masih lebih baik daripada khairum minat taati aurasat izzan wastikbaron. Lebih baik daripada taat kita, ibadah kita yang menghasilkan merasa kita mulia, yang menghasilkan merasa kita ini istikbaran, besar dengan ibadah-ibadah kita. Ini sangat diwanti-wanti dalam kitab Al-Hikam itu, hati-hati dengan keberadaan hati ini. Warga Nahdiyin yang sama dirahmati Allah, para masyayikh, para guru, para kiai yang sempat menyaksikan live streaming ini, kami secara pribadi memohonkan maaf atas segala kekurangan dari penyampaian ini. Warga Nahdiyin yang sama dirahmati Allah, wa qala sallallahu alaihi wasallam, wa ya Rasulullah la tahuda fadlul alimi ay al amilu bi ilmihi alal abidi kafadlil qamari lailatal badri ala sairil kawakibi. Keutamaan para alim itu, keutamaan para ulama itu di atas para hamba, para ahli ibadah, sebagaimana keutamaan bulan purnama pada Lailatul Badar, sebagaimana keutamaan bulan purnama di atas seluruh bintang-bintang. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan selanjutnya Rasulullah bersabda, man intaqala atau man intaqala au tahawwala masyian au raqiban min mahallin ila mahallin akhara liyata'allama ilman minal ulumi syar'iyyati ghufira lahu ma taqaddama min zanbihi saghairi. Siapa yang intaqalah, pindah dari satu tempat ke tempat yang lain dalam menuntut ilmu, masyian, baik itu dia sementara berjalan kaki au raqiban atau sementara mengendarai kendaraan, dari satu tempat ke tempat yang lain, liyata'allama ilman, untuk dia itu belajar ilmu, ghufira lahu ma taqaddama min zanbihi, diampuni baginya itu dosa-dosa yang telah lalu dari dosa-dosa yang kecil. Qabla ayyahtua ay khutwatun min maudhihi, sebelum dia melangkah. Jadi sebelum melangkah itu seorang yang menuntut ilmu sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dari tempatnya. Idza arada bidzalika wajhallah, akan apabila menuntut ilmu itu dimaksudkan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Syairozi an Aisyah, diriwayatkan oleh Imam Syairozi dari Sayyidatina Aisyah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
man nazara ila wajhil alimi nazratan wahidatan fa fariha biha ay bitilkan nazrati khalaqallahu ta'ala min tilkan nazrati malakan yastaghfiru lahu. Siapa yang melihat kepada wajahnya seorang alim, siapa yang melihat wajahnya seorang alim dengan penglihatan yang menyebabkan dia itu senang, dia itu bahagia dengan penglihatan itu, maka Allah akan menciptakan dari setiap penglihatan itu malaikat yang memohonkan ampun kepadanya ila yaumil qiyamah, sampai pada hari kiamat. Wa kana Ali ibn Abi Thalib yaqulu, dan Imam Ali karamallahu wajhah berkata, an-nazaru ila wajhil alimi ibadatun wa nurun fin nazari wa nurun fil qalbi. Bahwa pandangan kepada wajahnya seorang alim adalah cahaya bagi penglihatan kita dan cahaya bagi hati kita. Fa idza jalasal alimu lil ilmi kana lahu bi kulli mas'alatin kisrun fil jannah. Dan apabila duduk seorang alim itu dan membahas ilmu, maka di setiap masalah-masalah yang dibahas itu menjadi satu istana yang dibangun untuknya di surga nanti. Warga Nahdien yang sama dirahmati Allah, di beberapa hadis terkadang kita melihat, kadang kita memaknai hadis-hadis ini secara letter-let, dan memang dalam memahami agama ini ada 3 kategori. Pertama, kategori orang memahami agama secara translatif, yakni menerjemahkan makna teksnya saja. Yang kedua adalah secara interpretatif, mengambil pemahaman lebih mendalam lagi dari apa yang dia baca. Dan yang ketiga adalah melakukan ekstrapolatif atau melebih ke dalam lagi, seperti apa yang disampaikan oleh para ulama-ulama kita. Nah, kalau kita di Nahdlatul Ulama, kita mempunyai banyak amalan, seperti amalan DB, amalan perjanji, Rotibul Haddad, dan lain sebagainya. Ini amalan-amalan ini sudah menjadi hasil dari ekstrapolasi. Jadi kalau seperti Rotibul Haddad, berjanji dan sebagainya itu disusun oleh para ulama melalui komunikasinya langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam hadis Rasulullah itu ada saja manusia yang ajsamuhum fil ardi wa arwahuhum fis sama. Ada manusia yang jasad mereka masih ada di bumi ini, tapi ruh mereka sudah bisa berjalan-jalan di langit. Dan ketika mereka turun itu, mereka membawa oleh-oleh dari langit. Oleh-oleh dari langit itulah amalan-amalan para aulia yang senantiasa kita lestarikan, yang senantiasa kita amalkan. Dan itu menjadi amalan kita para Nahdien. Para warga Nahdien yang sama dirahmati Allah, sebagai hadis penutup dalam kajian sore ini adalah waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah bersabda, man zaro aliman faka'annama zaroni. Siapa yang mengunjungi orang alim, maka seakan-akan dia berkunjung kepadaku. Wa man sofaha aliman faka'annama sofahadi. Siapa yang bersalaman dengan orang alim, jadi seakan-akan dia bersalaman dengan aku.
Waman jalasa aliman, dan siapa yang berduduk-duduk dengan para alim, faka'annama jalasani fid dunya, maka seakan-akan dia duduk-duduk bersamaku di dunia ini. Waman jalasani fid dunya ajlastuhu ma'i yaumal qiyamah, dan siapa yang duduk-duduk denganku di dunia ini, maka aku akan dudukkan dia bersamaku pada hari kiamat. Jamaah sekalian, para warga Nahdiyin yang sama dirahmati Allah. Wa an Ali bin Abi Thalib annahu qala, dari Imam Ali radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man zara aliman, siapa yang mengunjungi seorang alim, ai fi qabrihi, atau berkunjung ke kuburnya, summa qara'a indahu ayatan min kitabillahi, dan kemudian sampai di kubur itu dia membaca satu ayat saja dari Al-Quran, a'tahullahu ta'ala bi'adadi khutwatihi kusuran fil jannah, maka Allah akan memberikan sejumlah langkah-langkahnya menuju kubur para aulia, para syuhada, para alim ulama, dan membaca ayat di sana. Di setiap langkah itu Allah akan bangunkan baginya surga, akan Allah bangunkan baginya bangunan-bangunan, istana-istana di surga. Wa kana lahu bikulli harfin, dan bahkan di setiap huruf yang dibacanya, bacaan-bacaannya di kuburan para aulia, para syuhada, para ulama itu, bikulli harfin qara'ahu ala qabrihi kasran fil jannah min zahabin, maka Allah akan membangunkan baginya istana-istana di surga min zahabin, dari emas. Betapa pentingnya, dan ini sudah menjadi tradisi kita di Nahdlatul Ulama, bahwa ulama itu tidak dibatasi ketika mereka masih hidup. Ulama itu hidup di dunia, dan bahkan mereka sudah meninggal pun, bagi kita warga Nahdiyin itu bukan menjadi pemisah antara kita dengan para ulama, baik dalam bermuamalah, baik dalam menuntut ilmu, dan bahkan melakukan kegiatan-kegiatan yang lain. Ini jelas sekali dalam kitab Tanqihul Qaul disebutkan bahwa siapa yang mengunjungi ulama baik sementara hidup, siapa yang mengunjungi ulama baik sudah meninggal atau datang ke kuburannya dan membaca ayat-ayat Al-Quran di kuburannya, tentu dia akan mendapatkan seperti yang disebutkan dalam hadis Rasulullah di setiap langkah. Jadi kami di pondok pesantren, khususnya saya di pondok pesantren Khairul Hikmah, kami punya kebiasaan untuk senantiasa berkunjung ke kuburan-kuburan para guru kita, para muallim-muallim kita, para aulia-aulia kita, baik yang berada di sekitar pondok atau bahkan sampai di seantero Provinsi Gorontalo ini. Ini kami ajarkan kepada mereka ta'adduban, sebagai bentuk adab kita kepada orang-orang para aulia. Dalam kitab Tanwirul Qulub itu disebutkan bahwa innamal mu'minuna la yamutuna bal yantaqilu minad darin ila darin. Orang mukmin itu tidak mati, tapi pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Matinya ulama hanya matinya jasadnya, akan tetapi ruhnya senantiasa berada dengan kita. Apalagi ulama itu mumpuni dalam ilmu pengetahuan. Oleh sebab itu, disinilah letaknya keutamaan ilmu dan keutamaan ulama. Kita sebagai warga Nahdiyin senantiasa menjaga adab-adab kita, kebiasaan-kebiasaan kita, tradisi-tradisi kita untuk para aulia, para syuhada, dan para alim ulama. Warga Nahdiyin yang sama dirahmati Allah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat kita sekalian, dan mohon maaf kepada para guru, para kiai, para masyayikh atas segala kekurangan dalam hal penyampaian ini. Demikian, selamat menunaikan ibadah puasa
hari yang keempat bulan Ramadan 1446 Hijriah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Besok siapa lagi?